Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihi khairu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam kesempatan kali ini kita bertemu di pertemuan kedua dengan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang menempuh mata kuliah Hukum Pidana Adat. Dalam kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai konsep masyarakat adat. Ya. Seperti apa konsep masyarakat adat dan bagaimana kemudian untuk masyarakat adat itu sendiri ya. Ini berkaitan dengan mata kuliah yang saya ampu yaitu Hukum Pidana Adat. Nah ini ya. Kemudian kita prolog dulu bahwa sebenarnya secara regulasi atau aturan ya, mengenai masyarakat adat ini seperti apa. Kalau internasional kita ada ini United and Free People Convention, yaitu yang ada di tahun 1989 yang salah satunya menyebutkan bahwa suku-suku asli yang berdiam di negara-negara mereka di mana kondisi mereka membedakan dari bagian lain dari komunitas nasional. Artinya memang saat ya diakui kan begitu. Kemudian telah kita ketahui bahwa di Indonesia ini memiliki berbagai macam suku, kemudian dari Sabang sampai Merauke bisa ratusan suku. Ya. Kemudian misal di suku Minangkabau itu sendiri saja masih ada suku-suku berikutnya di dalamnya. Misal kecil-kecil lebih dibagi lebih kecil lagi. Kemudian jenisnya lebih banyak. Misal suku Dayak aja, Dayak apa? Nah, gitu ya. Batak juga begitu. Ternyata ya, ada Batak Karo. Nah, ini ya. Yang ini macam-macamnya lebih banyak, lebih kecil. Artinya kan lebih banyak ini ya. Tuh. Di sini pun ya bagaimana di negara-negara lain, nah negara-negara lain juga begitu ya, memiliki masyarakat suku adatnya sendiri ya. Masyarakat di negara-negara merdeka yang dianggap sebagai adat karena keturunan mereka dari populasi yang menghuni negara tersebut, artinya asli. Yang telah saya sampaikan di pertemuan pertama dulu bahwa apa penjajah sebelum datang ke Indonesia ini Indonesia itu bukan negara yang kosong gitu ya, sudah ada masyarakatnya, sudah ada tata hukumnya, tataran aturannya ya masyarakat adat itu. Nah, jadi masyarakat adat waktu itu sudah punya aturan gitu ya, sudah punya peraturan gitu. Zaman kerajaan pun juga seperti itu ya, sudah ada aturan-aturannya. Nah ini ya, kemudian jika kita lihat di masyarakat adat di Indonesia ini karena ada berbagai macamnya untuk istilah ya penyebutannya di dalam masyarakat hukum adat ya. Nah, ini kalau kita lihat di Terhar menyebutkan ya ada istilah persekutuan hukum ya. Kemudian konca Koncaraningrat yaitu masyarakat terasing, ada kelompok penduduk yang rentan, Kusumatmaja, dan terkadang sebagai masyarakat primitif. Nah, ini sebutan, nomenklatur sebutan-sebutan lain untuk masyarakat hukum adat, gitu ya. Istilah-istilah tentang itu, ya. Kemudian Terhar ya menyebutkan masyarakat hukum adat, identifikasi macam-macam masyarakat hukum adat adalah berdasarkan teritorial dan atau genealogis. Artinya begini, bagaimana kemudian di masyarakat adat itu memang salah satunya teritorial, berarti kan wilayah ya. Kemudian ini wilayahnya, contoh ya, ada suku Tengger gitu ya. Suku Tengger terletak di wilayah mana saja. Nah gitu ya. Daerah-daerah tertentu bisa begitu. Kemudian yang kedua bisa jadi keturunan ya. Keturunan tadi tuh ya. Ada marganya gitu ya. Misal itu ya. Kalau ini diketahui namanya ini berarti suku ini. Ya. Kemudian ada antum misalnya. Kemudian ada apa nama yang lain ya. Masih banyak ya itu sebutan-sebutan. Kalau apa namanya Ketut, Made, bisa begitu ya, nama-nama daerah sana, Bali, misal begitu. Artinya ini genealogisnya dari gen keturunan ya, di keturunan kemudian itu diberikan kepada
keturunannya gitu ya. Nih. Jadi ada 2 ternyata ya, memang untuk masyarakat hukum adat ini, macam-macam masyarakat hukum adat itu ada berdasarkan teritorialnya, wilayahnya, ada yang berdasarkan genealogisnya atau keturunannya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, ada juga yang menggunakan istilah kesatuan masyarakat hukum adat ya, karena ditekankan pada dimilikinya kekuasaan untuk mengatur warganya. Ada 5 unsur utama untuk yang dapat dikategorikan adanya kekuasaan ya. Ada pemerintah, masyarakat, harta, hukum adat, sama wilayah. Ini memang untuk sebuah syarat disebut kesatuan masyarakat hukum adat. Ya pemerintahnya bagaimana? Kemudian di situ ada susunan kepemerintahannya apa tidak? Ya. Siapa pemimpinnya? Seperti apa strukturnya? Nah, masyarakat, Pak Tia tadi itu, masyarakat ada tadi itu. Ada apa enggak kan gitu. Nah, harta di sini maksudnya ada daerah tertentu yang memiliki harta. Harta itu adalah menjadi milik masyarakat adat itu sendiri. Contohnya tanah adat, misal begitu ya. Berarti tanah adat itu ya dikelola untuk kesejahteraan masyarakat adat tersebut, gitu ya. Nih ya, jadi penting ya. Kemudian hukum adat ini ya aturannya, gitu ya. Wilayah jelas karena tadi tuh ya teritorialnya tadi ya dia punya wilayah. Tuh, jadi unsur-unsurnya itu ya. Kemudian seperti apa konsep hubungan penetapan sanksi dengan tujuan pemidanaan. Jadi di sini pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Nah, ini kita sudah mengarah karena kita ke hukum pidana adatnya ya. Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Itu kalau dalam hukum pidana kan begitu, penetapan sanksi, pemberian sanksi kan begitu nih tahapannya gitu. Nah, kemudian hal ini dapat disimak dalam pendapat Sudarto. Sudarto menyatakan bahwa pemberian pidana ya, Sudarto ya menetapkan style sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang. Nah, ini ya. Jadi bagaimana kemudian untuk menetapkan sanksi hukum pidana yang menyangkut untuk pembentukan undang-undang itu ya. Sedangkan pemberian pidana ya in concreto ya menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan style sanksi hukum pidana itu sendiri kan gitu ya. Nih, jadi masyarakat adat ya ini sebelum kita nyinggung ke sana untuk hukum pidana adatnya, kemudian kita secara umum tujuan pemidanaan itu seperti apa, konsep hubungan penetapan sanksinya, gitu ya. Kemudian Sudarto ya masih Sudarto ya, kemudian berpendapat dan Nagel ya menegaskan ya bahwa masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu rangkaian kebijakan yang berada dalam satu sistem. Jadi karena sistem hukum pidana adat itu, kemudian ada aturan, ya, kemudian ada pelanggaran misalnya, kemudian ada sanksinya. Sanksi di situ kemudian salah satu bentuk rangkaian ya, karena memang ada sanksi begitu ya. Nah ini kemudian hubungan keseluruhan sistem pemidanaan di mana penetapan untuk sanksi pada hakikatnya merupakan kewenangan beberapa instansi. Nah, contoh ya untuk hukum pidana ya untuk memberikan untuk sanksi ya kita juga sistem peradilan pidana kita kan kemudian ada tahapan-tahapan penyelidikan misalnya gitu ya di tingkat kepolisian misal begitu ya kemudian baru dilimpahkan ke kejaksaan kemudian baru dilimpahkan lagi ke pengadilan kan begitu. Nah, artinya di situ sistem pemidanaan di situ untuk menetapkan sanksi ya kan ya, untuk menetapkan sanksi ya itu kemudian melalui tahapan-tahapan yang terakhir nanti kemudian putusannya kan begitu ya. Nih, kewenangan beberapa instansi ini maksudnya adalah kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tidak hanya tidak hanya loh ya. Tidak hanya ya kan ya untuk untuk sebuah apa namanya ini kemudian melanggar pasal sekian gitu itu kan dari tingkat kepolisian tuh sudah ditentukan kan begitu ya ini pasal sekian kan begitu sanksinya di KUHP-nya berapa kan begitu. Nah
Kemudian dalam konteks penerapan sanksi, adanya kemungkinan terjadinya apa yang disebut disparitas pidana. Disparity of sentencing ya di sini ya. Disparitas itu memang kesenjangan ya. Bagaimana untuk penerapan sanksi supaya tidak terjadi kesenjangan ya. Disparitas pidana, sanksi pidana ya, kesenjangan putusan pengadilan dengan perkara yang sama namun terjadi kesenjangan. Begitu. Kesenjangan itu artinya apa? Bahwa yang dilanggar oleh terdakwa itu sama. Misal di kota A dengan kota B ini sama, namun ternyata sanksinya tidak sama. Misal beratan yang A misalnya, dan yang B ringan, bisa begitu di kota lain yang memutus juga hakim yang lain. Nah, ini bisa terjadi disparitas putusan ya. Memang ya tidak bisa kemudian ditiadakan sama sekali ya tidak, karena ini menyangkut persoalan sejauh mana kewajiban hukum untuk khususnya hakim ya untuk mempertimbangkan seluruh elemen yang relevan dalam perkara individu tentang pemidanaan gitu ya. Jadi memang manusia juga gitu ya hakim itu kan gitu ya. Kemudian mungkin ada disparitas ya dalam memberikan sanksi, mungkin saja kan begitu, namanya aja manusia kan begitu ya. Terjadi kesenjangan kan begitu, yang melanggar pasal yang sama, kemudian dia melakukan pelanggaran yang sama, tapi kemudian untuk pidananya bisa jauh berbeda. Yang satu diberi kurungan misalnya, diputus kurungan 10 tahun, satunya seumur hidup. Nah, ini kan terlalu jauh nih contohnya seperti itu ya. Misalnya ini nih bisa terjadi ya. Kemungkinan itu bisa terjadi ya. Nah, kemudian keberagaman jenis dan bentuk sanksi khususnya yang berupa sanksi tindakan treatment ya, memang lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat, lebih canggih dan berdimensi baru nih ya. Bagaimana kemudian jenis dan bentuk sanksi? Misal bisa jadi tahun 70 belum secanggih ini, belum ada internet ya kan ya. Kemudian belum ada ya cybercrime gitu ya, kejahatan dunia maya. Nah, namun sekarang ini kemudian contoh ya, di kejahatan-kejahatan terjadi di dunia maya, contohnya seperti itu. Bisa jadi tahun 60-an belum ada yang namanya ATM. Nah, tapi kalau sekarang kemudian orang bisa membobol tabungan nasabah ya, dengan melalui ATM misalnya seperti itu ya. Ini sudah sering terjadi ya di berita-berita sekarang ini, semakin meningkat di kota-kota besar ya, khususnya peluang-peluang yang kemudian misalnya ATM-nya tidak dekat dengan banknya atau tidak dijaga oleh satpamnya. Nah, ini rawan kemudian digandakan ya gitu ya. Ini bisa masuk ke sana. Ini kan luar biasa kan gitu ya. Kadang ya ini karena canggih tadi tuh ya, karena kecanggihan ya. Itu kemudian memang harus mengikuti itu perkembangan bagaimana orangnya lagi jalan-jalan ke Australia ya. Tahu-tahu tabungannya sudah hilang semuanya, habis, nah, misal itu ya. Ini kemudian lebih canggih gitu ya. Nah, kemudian menurut Bardana Nawawi Arif, strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan yang berdimensi baru harus memperhatikan hakikat permasalahannya. Ini berkaitan dengan permasalahannya ya. Tuh. Nah, kemudian sebenarnya untuk tujuan pemidanaan ya, Muladi menyampaikan ya, ini berkaitan dengan teorinya Loren Friedman ya gitu, berkaitan struktur, kultur, substansi yang begitu ya. Nah, ini bagaimana kemudian mensinkronkan itu ya, mensinkronkan dari struktural, substansi, kultural. Ini harus sinkron ya, bagaimana substansinya, bagaimana kulturalnya, bagaimana strukturnya gitu ya. Nih, ini ada 3 itu ya. Nah, kemudian di Indonesia hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan ya. Namun sebagai bahan kajian ya, ini rancangan KUHP ya,
yang rancangan KUHP menetapkan tujuan pembinaan pada buku 1 ketentuan umum bab 3 dengan judul pemidanaan pidana dan tindakan. Nah, memang rancangan KUHP ini di Indonesia khususnya telah lama ya dibahas gitu ya. Rancangan KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Ini sudah lama tapi sampai sekarang masih rancangan ya. Ya. Semoga suatu saat bisa disahkan ya menjadi KUHP ya. Ya. Kemudian di dalam rancangan itu namanya draft ya. Draft itu baru belum berlaku kan belum disahkan ya. Draftnya itu di pasal 54 ayat 1 ini menetapkan 4 tujuan pemidanaan. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat gitu. Ini tujuannya ke sana ya. Kemudian memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik nih. Ini yang sekarang mulai dilakukan pelan-pelan oleh lembaga pemasyarakatan ya. Di dalam lembaga pemasyarakatan ya, ini sekarang sudah melakukan pembinaan ya. Pembinaan salah satunya melakukan pembinaan adalah dengan cara melakukan penyuluhan hukum ya. Jadi kalau saya satu minggu bisa Senin sampai Jumat ya melakukan pembinaan ya mengenai apa penyuluhan hukum, melakukan penyuluhan hukum ya supaya apa menjadi orang yang baik itu ya mereka bisa jadi menerima materi-materi ya kalau yang kita lakukan selama ini ya itu di LP Wanita kelas 2A Malang ya itu ya itu khususnya dari Aisyah Kota Malang ya itu kita bina karena namanya warga binaan ya kita bina yang pertama dari apanya dari akhlaknya dari akidahnya dari majelis tablik yaitu ya dilakukan pembinaan di situ ya bagaimana kemudian mereka memiliki kesadaran untuk melakukan ibadah-ibadah secara tidak terpaksa kan begitu sholat misalnya itu kesadarannya ingin menjadi orang yang lebih baik kan begitu ya sholatnya ngajinya tata cara wudhu sholat ngaji ya hafalan kemudian kalau dari hukum dari majelis hukum dan HAM itu ada penyuluhan hukum ya mereka biar tahu mengenai aturan-aturan hukum itu ya kemudian ada pembinaan lain lagi pembinaan keterampilan ya dia diberi skill keahlian hobinya apa kalau dia sukanya itu adalah merajut ya kemudian di sana diajari ya untuk merajut nanti supaya keluar dari sana dia bisa menjadi orang yang mandiri secara ekonomi kan begitu ya tuh harapannya kemudian bisa sejahtera kan begitu ini contohnya pembinaannya seperti itu masih banyak lagi pembinaan-pembinaan yang diterima oleh warga binaan di lembaga pemasyarakatan sekarang ini karena memang tujuannya itu ya supaya mereka menjadi orang yang lebih baik lagi menjadi orang yang berguna di masyarakat ya itu ya nih ya kalau dia hobinya misal masak ya sudah siapa tahu suatu saat mereka bisa buka catering misal begitu warung misal seperti itu ya warung makan misal nih ya ini contohnya. Nah, yang ketiga masih dalam draft KUHP ya, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Ini sangat penting karena memang tujuannya adalah kita ini kan supaya masyarakat tuh terayomi, masyarakat tuh merasa damai, tenang ya. Dia tidak was-was sebenarnya ya. Di rumah sendiri tuh tidak khawatir nanti ada perampokan ya. Oh, ada ini ya, keluar malam-malam ya, tidak ada begal ya, kan begitu ya. Oh, apa namanya? Tidak ada perampokan, tidak ada pencurian misal gitu ya. Barang-barang aman kan. Ini kan begitu tujuannya sebenarnya ya. Nih ya. Kemudian yang keempat membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Nah, supaya begini, kepada ya warga binaan di lapas itu bahwa mereka sudah melakukan pengakuan sudah mengakui berarti kemudian merasa sudah mau kesalahannya tidak akan mengulangi kesalahannya lagi kan gitu ya yang penting dia tidak merasa bersalah seumur hidup kan begitu ya karena hidup terus berjalan beri impian-impian kepada mereka bahwa nanti ke depannya ini masih panjang kamu masih dibutuhkan kehadiranmu di masyarakat kamu harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat
Ini sangat penting ya untuk membangun rasa bahwa merasa saya menjadi orang yang tidak berguna, salah masyarakat atau tidak, harus dibangunkan rasa bahwa masyarakat, ayo, masyarakat ini membutuhkan kamu, ya kan ya. Kamu segera menyelesaikan ini, gitu ya. Makanya dibina di situ, begitu. Nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat seluas-luasnya kan begitu. Nah ini untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana supaya mereka hidup terus berjalan, kan begitu. Bahwa ke depan ini harus jalan, kamu jadi lebih baik, jangan sampai kemudian kemarin banyak ya yang masa PSBB ya begitu ya, kemudian narapidana ada dibebaskan tapi kemudian di luar mencuri lagi ya, ini ya, ya jangan seperti itu kan begitu ya. Nih jadi artinya masih supaya trust itu terbangun ya terhadap person kan gitu ya. Jadi harus memulihkan nama baik dan memulihkan pelan-pelan supaya bahwa saya ini menjadi lebih baik kok, bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi itu, gitu ya. Nih, di ke sana karena itu sangat penting ya. Karena dibina beberapa tahun ya, jadi warga binaan di lembaga pemasyarakatan tersebut ya memberikan efek yang positif. Menjadi bisa terjun ke masyarakat lagi, gitu ya. Kembali lagi di situ menjadi masyarakat yang lebih baik, gitu ya. Ya. Nih, yang paling penting adalah istiqomah memang ya. Tuh ya. Nih. Nah, itu kira-kira jika ada pertanyaan ya nanti bisa kita diskusikan via Zoom ya kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang menempuh mata kuliah hukum pidana adat. Silakan boleh melakukan pertanyaan via Zoom. Kita akan bertemu juga setiap minggunya di via Zoom. Bisa juga kemudian di kolom komentar di link YouTube, bisa juga kemudian di grup WA kita ya untuk diskusi, sharing, tanya jawab silahkan. Mungkin itu terima kasih yang sedikit ini semoga bermanfaat ya. Mohon maaf atas salah dan hilaf. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.